Haleluya. Kali ini saya akan mengingatkan kepada para suami bahwa hai suami, jangan sakiti hati istrimu. Mengapa katakan jangan sakiti hati istrimu? Karena yang pertama, bila suami menyakiti hati istrimu, maka tidak akan ada mendatangkan keuntungan bagimu dan bagi keluargamu. Karena apa? Karena bila engkau menyakiti hati istrimu, maka tidak akan ada damai sejahtera dalam kehidupan rumah tanggamu, tidak ada damai sejahtera dalam kehidupanmu dan kehidupan keluargamu. Yang kedua, bila engkau menyakiti hati istrimu, maka kehidupan kerohanianmu akan buruk. Karena ketika kamu menyakiti hati istrimu, maka hubunganmu dengan Tuhan tidak akan baik. Dan istrimu akan berdoa kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, menyampaikan doa-doanya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membalaskan semua kepadamu. Oke, sekarang mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Kita buka sama-sama, saya ulangi sekali lagi. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, atau mungkin saudara dapat mendengarkannya saja. Saya membacakannya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bagaimana doa kita agar tidak terhalang? Dikatakan bahwa demikian juga kamu. Kamu di sini alamatnya jelas. Ditujukan kepada kamu, hai suami-suami. Ayat ini ditujukan pada kamu, hai suami-suami. Dikatakan, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Karena itu, suami harus dapat hidup bijaksana dengan istrinya. Suami jangan menyakiti hati istrinya, melainkan suami harus hidup bijaksana dengan istrinya. Ketika suami hidup bijaksana dengan istrinya, maka keluarga tersebut akan menjadi lebih baik. Selanjutnya dikatakan, sebagai kaum yang lebih lemah. Bukan karena istri kaum yang lebih lemah, sehingga suami kaum yang lebih kuat dapat menindas istri dengan caranya, dapat menginjak istri, tetapi karena suami sebagai kaum yang lebih kuat, suami dapat menopang istrinya. Suami mengasihi istrinya sebagai kaum yang lebih lemah. Selanjutnya dikatakan bahwa hormatilah mereka. Suami harus menghormati istri. Suami dapat menghormati istri, mengasihi istri sebagai teman pewaris, sebagai rekan sekerja, setingkat, setara. Ketika suami menghormati istri, maka suami istri akan setara, setingkat, menjadi teman pewaris dari kasih karunia, mewarisi kasih karunia. Apa itu kasih karunianya? Yaitu kehidupan. Ketika suami dan istri sama-sama menjadi teman, rekan, sekerja, menjadi teman pewaris, akan mewarisi kasih karunia dan mewarisi dan juga mendapatkan kehidupan. Ketika doa kita akan dijawab oleh Tuhan, karena apa? Karena suami hidup bijaksana dengan istrinya. Suami mengasihi istrinya menjadi kaum yang lebih lemah. Suami menghormati istrinya menjadi rekan pewaris untuk mendapatkan kasih karunia, yaitu kehidupan. Juga dikatakan dalam Kolose 3 ayat yang ke-19, saya ulangi sekali lagi, dalam Kolose 3 ayat yang ke-19, dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai suami-suami, tetap ditunjukkan kepada suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Suami harus dapat selalu mengasihi istrinya. Suami harus mengasihi istrinya. Dan dikatakan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Berlaku kasar di sini adalah verbal dan non-verbal. Berlaku kasar adalah mungkin secara perkataan dan juga dapat secara fisik. Di dalam Kolose 3:19 dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Juga dikatakan bahwa suami adalah kepala. Suami adalah kepala. Sama seperti Kristus, kepala jemaat. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Suami harus mengasihi istrinya. Suami juga harus dapat mengasihi anaknya. Suami dapat mengasihi orang tuanya. Suami dapat mengasihi mertuanya. Suami harus dapat bertanggung jawab di tengah-tengah keluarganya.
Suami juga tidak boleh egois. Suami harus bersikap tidak kasar, dan suami juga dapat lebih bijaksana lagi dalam kehidupannya. Selanjutnya dalam kebijaksanaan ini juga dikatakan, hai suami, jangan sakiti hati istri. Bagaimana doa tidak terhalang? Kita ulangi bahwa hidup harus bijaksana dengan istrimu. Mengasihi istrimu sebagai kaum yang lemah, menghormati istrimu sebagai rekan, sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Sekali lagi saya katakan kepada para suami, kasih istrimu. Hai para suami, jangan sakiti hati istrimu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.